Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur lagi untuk waktu yang indah Tuhan karuniakan menjadi bagian kami. Biar kiranya firman Tuhan yang akan kami pelajari menguatkan iman dan harap kami lewat tuntunan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, perenungan firman Tuhan pada saat ini berjudul Pemberi Pencerahan. Dan ayat inti berbunyi demikian. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ibrani 1 ayatnya yang ketiga. Penjelasannya, nah sebagai wujud pribadi, Allah telah menyatakan dirinya di dalam anaknya. Yesus, pancaran kemuliaan Bapa dan gambaran wujudnya, berada di bumi sebagai seorang manusia. Sebagai juru selamat pribadi, dia datang ke dunia. Sebagai juru selamat pribadi, dia naik ke tempat tinggi. Sebagai juru selamat pribadi, dia menjadi perantara di pengadilan surgawi. Di hadapan tata Allah melayani seorang yang serupa dengan anak manusia demi kita. Selanjutnya, Kristus adalah terang dunia, menyelubungi akan kemegahan keilahiannya yang menyilaukan dan datang untuk hidup sebagai seorang manusia di antara umat manusia, sehingga mereka dapat tanpa binasa mengenal pencipta mereka. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan kecuali sebagaimana ia dinyatakan melalui Kristus. Kristus datang untuk mengajar umat manusia apa yang Tuhan ingin mereka ketahui. Di langit itu, di langit, di atas, di bumi, di lautan luas, kita melihat karya tangan Tuhan. Semua ciptaan menyaksikan akan kuasanya, kebijaksanaannya, dan kasihnya. Tetapi bukan dari bintang-bintang atau lautan atau air terjun, kita bisa mempelajari tentang kepribadian Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam Kristus. Tuhan melihat bahwa diperlukan pernyataan yang lebih jelas daripada alam untuk menggambarkan baik kepribadian maupun karakternya. Dia mengutus anaknya ke dunia untuk mengungkapkan sejauh yang sanggup diterima oleh penglihatan manusia, sifat dan atribut Allah yang tidak kelihatan. Nah, seandainya Allah ingin digambarkan sebagai pribadi yang tinggal dalam unsur-unsur di alam, dalam bunga, pohon, puncak rumput, tidakkah Kristus akan membicarakan hal ini kepada murid-muridnya ketika ia berada di bumi? Tetapi tidak pernah dalam ajaran Kristus Allah dibicarakan dalam hal yang demikian. Kristus dan para rasul dengan jelas mengajarkan kebenaran tentang keberadaan Tuhan yang bersifat pribadi. Kristus menyatakan segala sesuatu tentang Allah dalam bentuk yang dapat ditanggung atau dimengerti oleh manusia yang berdosa, tanpa binasa. Dia adalah guru ilahi, pemberi pencerahan. Seandainya Allah menganggap kita membutuhkan wahyu selain dari yang dinyatakan melalui Kristus dan dalam firman tertulisnya, Dia akan memberikannya. Saudara-saudara, mari kita renungkan lebih dalam. Jika Yesus menyatakan segala sesuatu tentang Allah yang dapat ditanggung oleh manusia yang berdosa, hal apakah yang akan Dia ajarkan kepada manusia tentang Allah sepanjang kekekalan? Itulah Allah kita sebagai pemberi pencerahan, sebab Dia adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Kita muliakan nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh belajar lagi firman-Mu pada saat ini. Dan kami datang untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar kiranya kami diberkati dalam semua tugas dan tanggung jawab dan kegiatan yang akan kami laksanakan pada sepanjang hari ini. Terima kasih untuk segala berkat-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.